Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? KBU WAC berbagi cahaya Di atas cahaya lagi berkali-kali. Masya Allah. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu berada di tempat yang sangat bersejarah. Di depan Bapak Ibu itu ada gunung yang sangat tinggi, ya, gunung yang sangat tinggi. Itu adalah bukti bahwa di mana Rasulullah pernah sembunyi bersama Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Jadi cerita kita ini nyambung Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu meninggalkan kota Mekah itu 3 kali. Pertama ke Ethiopia, ya, malis. Jangan dilayanin Bu ya, malis. Ya. Sini Mbak, kemari Mbak, geseran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu meninggalkan kota Mekah 3 kali. Yang pertama ke Ethiopia, dan yang kedua kemarin, yaitu ke Taif. Nah, sekembalinya Nabi ke Taif, Nabi balik lagi ke kota Mekah, tetapi orang-orang kafir Quraisy Mekah semakin menjadi-jadi, semakin meneror Nabi. Bahkan Nabi itu biar berhenti dakwanya harus dibunuh. Sehingga para tokoh-tokoh kafir di kota Mekah, mereka itu berunding, ya, di satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwa. Mereka berunding. Kemudian di saat perundingan mereka itu terjadi di beberapa kabilah, ada iblis yang ikut nimbrung bersamanya, tapi menyerupai sosok seorang tokoh yang kalau dia mengeluarkan kata-katanya didengar. Nah, usulan tokoh itu yang di dalamnya adalah iblis menyerupai tokoh itu, supaya Nabi Muhammad itu jangan ditahan, jangan dipenjarakan, jangan ditangkap. Tapi Nabi Muhammad itu cuma satu, yaitu harus dibunuh dan harus bergerak cepat, ya. Karena itu kata si tokoh itu, pokoknya malam ini harus diangkat, dicari pembunuh bayaran untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Akhirnya terkumpullah 11 pembunuh Nabi Muhammad, pembunuh bayaran. Dan malam itu Nabi Muhammad sudah dikabarkan oleh Jibril alaihissalam bahwa akan ada sekelompok orang yang akan membunuh. Sehingga akhirnya tempat tidur Nabi Muhammad disuruhlah Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya dan kamu pakai selimut saya yang berwarna hijau yang dibeli dari Hadramaut. Akhirnya Ali itu tidur di situ. Kemudian pas udah di pertengahan malam, Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi keluar dari rumahnya sambil membaca doa, wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Bahwa dengan ayat itu, bahwa Allah itu menutupi pandangan mereka, baik dari depan maupun dari belakang. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat kalau Nabi Muhammad itu keluar secara sembunyi-sembunyi dari rumahnya. Akhirnya Nabi Muhammad itu datang ke rumah Abu Bakar, ngajak Abu Bakar untuk berhijrah melalui jalur dari rumahnya. Rumah Nabi Muhammad itu pas di Marwah, yang sekarang itu menjadi toiletnya Masjidil Haram di dekat Marwah kalau kita tahalul semalam. Ya, Nabi Muhammad malam-malam jalan ke sini, kita bisa bayangkan malam-malam kagak ada lampu, ya. Nabi Muhammad naik dan nyampe di atas itu jalanannya sudah buntu, hanya ada satu goa. Akhirnya
Abu Bakar masuk duluan ke dalam gua. Ternyata di gua itu ada lubang apa tuh? Binatang-binatang kecil. Dirobeklah baju Abu Bakar, kemudian disumpel dengan bajunya itu. Baru setelah itu Nabi Muhammad masuk. Kenapa begitu? Supaya Nabi Muhammad jangan sampai luka kalau ada terjadi sesuatu di dalam gua itu. Akhirnya Nabi Muhammad sampai, Abu Bakar pun masuk ke dalam gua. Nabi Muhammad sudah kebangetan letih, sambil juga beliau memang sudah dalam kondisi psikis yang tidak nyaman, ya kan? Ibunya istrinya meninggal, pamannya meninggal, nyampe ke Taif, nyampe di sana dilemparin batu, pulang juga dengan kondisi tambah parah kota Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad nyampe di gua langsung tidur di atas pangkuannya Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar digigit binatang yang ada di dalam gua. Sambil menahan sakitnya gigitan itu, Abu Bakar nggak bergerak karena takut Nabi Muhammad apa? Bangun. Sampai akhirnya Abu Bakar menangis dan tetesan air matanya itu neteslah ke pipi Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Kata Nabi Muhammad, apa yang terjadi Abu Bakar? Saya digigit oleh binatang dalam gua ini. Akhirnya diambillah air ludah Nabi, diusapkan di bekas luka itu. Maka tidak heran kalau nenek-nenek orang dulu kalau tangan anaknya luka diapain? Dikasih ludah. Nah, salah satunya itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu orang-orang kafir ternyata yang di Mekah itu mengikuti bahwa Nabi sudah nggak ada di rumahnya. Akhirnya mereka itu menyusul ke atas. Sampai di atas, ya kan, tidak ditemui tempat persembunyian. Tapi Abu Bakar dan Muhammad melihat dari dalam gua bahwa ada langkah-langkah kaki orang-orang kafir yang nunggu. Tetapi selagi-lagi Allah kasih mukjizat. Ada 3 hal yang menjadi saksi di pintu gua itu. Satu adalah batang kayu yang melingkar di pintu gua. Yang kedua, batang kayu itu ditutupi dengan sarang laba-laba. Dan yang ketiga, ada burung merpati yang sedang